Salam. Situasi hari-hari ini serba tidak menentu. Semoga kita tetap kuat di dalam Tuhan untuk melalui semua yang Tuhan izinkan terjadi. Selamat siang buat kita semua. Di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini, di mana gereja di sebagian daerah ditutup sementara, mungkin bahwa dia sudah dihalang-halangi beribadah. Bukan begitu maksudnya, tetapi maksudnya adalah untuk kita berpartisipasi menolong pemerintah di dalam memutus mata rantai virus yang sedang mewabah ini, yaitu corona. Nah, saya jadi teringat satu firman Tuhan mengenai ibadah. Bagaimana sebuah percakapan perempuan Samaria dengan Yesus yang terkisah di Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Demikian katanya di sana. Perempuan itu berkata begini, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu," ayat 22, "kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang di Yahudi." Ayat 23, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 24, "Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Yesus sedang berbicara kepada perempuan ini bahwa menyembah Allah bukan masalah tempat dan situasi, tetapi masalahnya adalah sikap hati kita, kehidupan kita. Gereja adalah orang-orang, bukan gedungnya. Mereka itu yang adalah jiwa-jiwa itu gereja sesungguhnya. Kitalah gereja yang sesungguhnya. Jadi saya percaya bahwa kita tetap semangat walaupun gereja yang secara bangunan ditutup, kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, karena dikatakan akan tiba saatnya orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar, penyembah-penyembah yang bukan hanya sekedar liturgis, bukan hanya sekedar sesuatu yang menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, tetapi yang kebenaran itu dihidupi sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita melalui peristiwa yang terjadi ini. Bukan kita yang takut kepada virus corona, saudara terkasih, bukan gereja takut pada virus corona, tapi mengapa gereja ditutup sementara? Itu adalah supaya kita memberkati pemerintah, membantu pemerintah untuk memutus mata rantai virus ini. Jadi kita menutup sementara gereja, beribadah di rumah masing-masing, bangun mesbah keluarga, itu sama saja dengan beribadah juga kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku ada di antara mereka. Aku ada beserta mereka. Jadi kita harus tetap kuat dan tetap optimis, semangat, maju terus di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa lockdown di rumah, terpaksa bekerja, andalkan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang punya uang lebih, yang punya berkat lebih, berkatilah saudara kita yang
yang kurang beruntung, yang hanya sekedar dapat satu hari, dimakan satu hari, dibantu, kita bantu bersama, kita tolong. Gereja adalah dia yang bergerak dalam gerakan Tuhan, memberkati, menyentuh hidup orang secara luas, bukan hanya sebatas liturgis biasa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, biarlah kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah benar. Jadilah penyembah-penyembah benar di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang hidupnya adalah ibadahnya, bukan hanya sekedar pergi ke gereja mengisi absen, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Hendaknya kita beribadah di dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan. Itu ibadah yang sesungguhnya. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan ini, bahwa menyembah Tuhan bukan hanya ruang lingkup kecil, tetapi ketika kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, itu ibadah yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita maju di dalam Tuhan. Mari kita apa yang disarankan pemerintah untuk melakukan social distancing, menjaga jarak satu dengan yang lain. Mari kita saling memberitahu, mari kita saling membagi informasi yang benar, mari kita saling mendoakan. Doakan pemerintah supaya pemerintah lebih bijaksana di dalam menjalankan fungsi mereka, supaya mereka bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita bisa melalui ini semua dan semua bisa berjalan normal. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih telah bergabung. Biarlah apa yang kita dengar lewat firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk terus melangkah, menatap masa depan yang penuh harapan. Kepada semua yang petugas medis yang terlibat di garda depan, kami ucapkan terima kasih. Tetap semangat, berjuang bersama. Shalom.